Kenapa Deddy Mulyadi dibenci oleh sebagian orang? Mereka berkata bahwa peraturan yang dibuat Deddy Mulyadi sangat tidak pantas, ya. Dari berbagai protes dari orang tua anak dan protes kepada Deddy Mulyadi. Mungkin saja mereka tidak menyetujui peraturan-peraturan yang dibuat Deddy Mulyadi. Apa alasannya sampai mereka membenci atau tidak menyukai peraturan-peraturan Deddy Mulyadi? Padahal Deddy Mulyadi sudah melakukan hal yang baik, hal yang sangat terbaik kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang. Namun di sini tidak semua orang menyukai hal-hal yang dibuat oleh Deddy Mulyadi. Salah satunya adalah siswa-siswa yang nakal dikirim ke barak militer. Deddy Mulyadi mengungkapkan alasannya mengirim siswa nakal ke barak militer, ketidakmampuan orang tua untuk mendidik anaknya menjadi salah satu pertimbangan. Maka saya mengubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya, kata Deddy usai mengikuti rapat kerja di Komisi 2 DPR. Per hari ini, sebanyak 69 siswa terlibat sudah mengikuti program pembinaan di barak militer. Rinciannya, 39 siswa SMP di Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung. Di Purwakarta ada 39, hari ini di Bandung ada 30, kata Deddy usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional. Di Rindam Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, menurut dia, para siswa yang ikut pembinaan tersebut mengaku senang semua. Kebutuhan para siswa diklaim tetap terpenuhi selama pembinaan. Dan mereka saya lihat sangat happy hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Mereka tetap belajar di sekolahnya, cuma gurunya aja ngajarnya di sana, ucap Deddy Mulyadi. Deddy mengungkapkan para orang tua bisa mendaftarkan anaknya ke barak militer. Para orang tua harus menyatakan diri tidak lagi memiliki kesanggupan untuk mendidik anaknya tersebut. Artinya bahwa yang diserahkan itu ialah siswa yang oleh orang tuanya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, tidak menerima itu, orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Kemudian kemarin langsung dimasukkan ke barak resimen Kostrad, kata Mulyadi. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan payung hukum program pembinaan di barak sudah terwakili dengan surat edaran ke sekolah dan surat pernyataan dari orang tua bermaterai. Kalau bicara soal payung hukum, yang menyerahkan adalah orang tuanya lewat surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintahan daerah dan ajaran TNI dan Polri itu mengelola, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum, kata Deddy. Adapun anggaran untuk pembinaan tersebut bersumber dari dana operasional dirinya dan para kepala daerah di wilayah Jawa Barat. Deddy mengaku akan memasukkan program tersebut ke perubahan anggaran daerah pemerintah provinsi. Sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem. Yang penting jalani dulu. Bahkan ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi, yaitu larangan study tour dan penghapusan wisuda. Surat edaran
yang mengatur berbagai kebijakan pendidikan yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi dikeluarkan. SE bernomor 43/PK 0304 Kesra. Ini secara khusus ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan dan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat. Dilansir dari tribunjabar.co.id, SE ini diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jabar, sebagai landasan hukum bagi kebijakan yang diterapkan Deddy Mulyadi. Inti dari surat edaran ini adalah keinginan Deddy Mulyadi untuk membentuk karakter peserta didik sejak usia dini hingga pendidikan menengah di Jawa Barat demi terwujudnya konsep Gapura Pancawaluya. Filosofi ini mengedepankan bahwa setiap peserta didik di Jabar diharapkan memiliki karakter segur sehat, begur baik, benar benar, pintar, dan singir gesit. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, surat edaran ini menguraikan 9 langkah strategis yang wajib dipertahankan dan dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan di Jawa Barat. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Langkah pertama adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya generasi Pancawaluya. Demikian bunyi kutipan dalam SE tersebut. Yang kedua, peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif. Poin kedua, menekankan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Jelas. Yang ketiga, larangan kegiatan study tour yang membebani orang tua. Sekolah dilarang mengadakan kegiatan piknik yang dikemas sebagai study tour jika berpotensi menambah beban biaya orang tua. Larangan sekolah membuat kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua, dan meminta kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai aktivitas berbasis inovasi. Yang keempat, pengembangan aktivitas inovatif di lingkungan sekolah. Bentuk aktivitas inovatif yang dianjurkan antara lain pengelolaan sampah mandiri, pengembangan sistem pertanian organik, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta peningkatan wawasan dunia usaha dan industri. Seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, pengembangan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan, dan kelautan, serta peningkatkan wawasan dunia usaha dan industri. Yang kelima, penghapusan kegiatan wisuda di semua jenjang pendidikan. Sekolah di semua tingkatan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, dilarang mengadakan kegiatan wisuda. Poin selanjutnya, sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda pada seluruh jenjang pendidikan mulia dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang keenam, pembiasaan membawa bekal dan menabung bagi siswa. Bagi sekolah yang belum termasuk dalam program makan bergizi, siswa diwajibkan membawa bekal makanan dari rumah. Bagi sekolah yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis, yang ketujuh, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa di bawah umur. Siswa yang belum memenuhi persyaratan usia dilarang mengendarai kendaraan bermotor.
Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Pengecualian diberikan bagi siswa di daerah terpencil sebagai upaya mempermudah akses mereka ke sekolah. Untuk peserta didik di daerah terpencil diberikan toleransi sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari rumah menuju ke sekolah. Yang kedelapan, penguatan wawasan kebangsaan dan kegiatan ekstrakurikuler positif. Untuk meningkatkan disiplin dan rasa cinta tanah air, setiap siswa diwajibkan memahami wawasan kebangsaan sebagai upaya meningkatkan disiplin serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, pembinaan khusus bagi siswa dengan perilaku menyimpang. Siswa yang menunjukkan perilaku khusus seperti terlibat tawuran, kecanduan game, merokok, mabuk, balap motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku negatif lainnya akan mendapatkan pembinaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Pembinaan ini akan dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta jajaran TNI dan Polri. Setelah itu, bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan berperilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua melalui pola kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan jajaran TNI dan Polri. Sebagai penutup, surat edaran tersebut juga menerangkan pentingnya peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas siswa melalui pendekatan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi ini suatu hal yang sangat baik ya, karena dia mendidik dari moralitas, etika, dan juga orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang nakal dibuat agar menjadi orang baik ya, dididik supaya mereka bisa menghargai, bisa menghormati, tahu sopan santun, tahu adab dan akhlak.